Hidup untuk bersaksi. Salam saudara, selamat datang kembali di program Air Roti Kehidupan. Bersama saya, Evangelis Robert Hutauruk. Baik, mari kita buka Alkitab kita yang diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 2 sampai 10. Kisah Para Rasul 3 ayat 2 sampai 10. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, saudara, setelah kejadian yang ajaib nyata atas orang lumpuh itu, apakah yang terjadi selanjutnya? Apakah orang yang menyaksikan kejadian itu hanya berkata dan dengan ekspresi yang biasa saja? Tentu tidak. Orang yang menyaksikannya itu terkagum, heran, dan terpesona melihat bagaimana Allah menyatakan kuasa nama Yesus melalui Petrus dan orang lumpuh itu. Petrus dan orang lumpuh tersebut adalah menjadi saksi yang dijadikan alat oleh Tuhan untuk menyatakan kebesaran namanya. Melalui cerita Alkitab ini, bukan hanya Petrus dan orang lumpuh dapat dijadikan alat oleh Tuhan untuk menyatakan kebesaran kuasa namanya. Kita pun dapat menjadi saksi seperti mereka. Jadi, ketika kita melihat atau merasakan kuasa nama Yesus, secara pribadi, ini adalah tugas yang mulia. Bagaimana caranya? Tentu bisa melalui doa dan kesaksian kita. Jadi, nyatakanlah kepada mereka bahwa nama Yesus itu berkuasa melalui kesaksian hidup kita. Dengan demikian, mereka tercengang dan takjub kepada Dia. Allah telah menyatakan dengan jelas kepada kita bahwa nama Yesus itu berkuasa. Biarlah nama yang agung itu memiliki arti yang besar dalam hidup kita, sehingga kita tetap percaya akan kuasa nama Yesus. Berita ini adalah kabar yang bahagia dan memiliki sukacita besar di dalamnya. Allah menantikan kita meresponi kabar sukacita ini. Oleh karena itu,
Mari kita belajar untuk melakukannya, yaitu menjadi saksi Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biarlah nama-Mu yang agung itu memiliki arti yang besar dalam hati kami, sehingga kami terus tetap percaya akan kuasa nama-Mu. Berikan kami keberanian hati untuk menjadi saksi-Mu. Amin. Sampai jumpa lagi di program Air Roti Kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.